Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, malam ini adalah malam Rabu terakhir dari bulan Safar. Biasanya banyak yang ngepost istilahnya adalah Rebo Wekasan. Kalau di Madura ya nggak ada Rebo Wekasan. Wong Rebo Wekasan ini bahasa Jawa, ya kan? Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan yang benar sama. Itu artinya adalah Rabu terakhir pada bulan Safar. Dan ternyata dalam banyak keterangan seperti yang disebutkan oleh Imam Ad-Dairabi dalam kitab Fathul Muluk Al-Majid, bahwa sebagian ulama arifin dari ahli kasyaf, jadi sebagian dari wali-walinya Allah yang memang mata batinnya itu sudah dibuka oleh Allah, kadang-kadang diizinkan oleh Allah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kita. Dan mereka itu memang wali-walinya Allah, orang yang memang dicintai oleh Allah. Kalau kita ini kan tidak sekelas wali-walinya Allah. Kalau kita sekelas wali murid. Kalau saya double wali murid sekaligus wali kelas. Lah ini salah satu atau sebagian dari wali Allah, ahli kasyaf, menuturkan bahwa setiap tahunnya itu diturunkan 320.000 bala atau cobaan. Jadi Allah menurunkan setiap tahun itu 320.000 bala atau cobaan. Dan itu terjadi pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dan pada waktu itu merupakan hari terberat dari sekian banyak di hari dalam setahun. Akhirnya orang Jawa itu ngasih nama Rebo Wekasan. Dan banyak keterangan-keterangan dari para ulama tentang Rebo Wekasan ini, yang pada akhirnya dari para ulama itu memberikan sebuah amalan-amalan untuk menghindari balak-balak yang Allah turunkan dalam setahun itu. Di antaranya ada orang yang melakukan sholat, betul? Ada yang sholat 4 rakaat. Aturannya bahkan macam-macam. Membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq An-Nas 1 kali, kemudian membaca doa. Ada lagi yang sholat 6 rakaat, macam-macam. Tetapi ada lagi ulama yang mengatakan bahwa perbuatan seperti itu adalah perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena terkadang orang yang sholat seperti itu salah dalam meniatkan sholatnya itu. Kadang-kadang niatnya saya sholat Rebo Wekasan, gak ada dalam Al-Quran, gak ada dalam hadis, gak ada dalam kitab fikih, gak ada. Jadi kalau memang mau sholat, boleh-boleh saja. Kalau memang mau sholat di Rebo Wekasan atau Rabu terakhir bulan Safar, boleh-boleh saja. Tapi jangan salah ketika meniatkan sholat itu. Jadi tetap sholat dengan sholat yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah, yang sudah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikihnya. Contoh, niatnya sholat hajat, boleh. Saya sholat hajat dilakukan di Rabu terakhir bulan Safar, boleh. Kemudian setelah sholat hajat, angkat tangannya, ya Allah, jauhkan saya dari cobaan-cobaan. Seandainya memang ada cobaan, berikan kesabaran dalam menghadapi cobaan, berikan kemudahan. Boleh seperti itu. Jadi jangan membuat sholat sendiri. Saya sholat Rebo Wekasan, tidak ada. Kadang-kadang kalau nisfu Sya'ban, saya sholat nisfu Sya'ban. Bid'ah kalau misalkan kayak gitu. Kenapa? Ngada-ngada nama sholat. Sholat Lailatul Qadar misalkan, gara-gara namanya untuk menggapai Lailatul Qadar diniatkan saya sholat Lailatul Qadar. Salah, gak ada nama sholat Lailatul Qadar. Yang ada apa? Sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat apalagi? Taubat dilakukan di malam hari untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi niatnya tetap sholat-sholat yang sudah disebutkan oleh para ulama. Termasuk ketika kita misalkan mau sholat di malam Rabu atau di hari Rabu terakhir dari bulan Safar, jangan sampai niatnya saya sholat Rabu Wekasan. Tapi apa?
boleh niatkan saya sholat hajat, boleh. Kemudian doa. Boleh diniatkan saya sholat sunnah mutlak, boleh. Kemudian doa. Saya sholat tahajud nanti malam, boleh. Saya sholat witir nanti malam, boleh. Saya sholat tasbih, boleh. Jadi jangan sampai ngarang-ngarang nama sholat. Jadi kalau ada yang beredar kayak lembaran-lembaran, jangan mudah percaya. Cek dulu siapa yang menulis. Sesuai dengan perkataan para ulama enggak? Ada enggak nama sholat itu? Karena kadang-kadang kita itu ya asal nerima, dapat dari ustadz ini langsung diterima, diamalkan. Gak taunya ternyata bertentangan dengan syariat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi yang mengamalkan membaca surat Yasin. Membaca surat Yasin, kemudian ketika masuk dalam kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim, dibaca 313 kali. Boleh apa enggak? Boleh. Wong itu membaca Al-Quran. Meskipun Rasulullah tidak mencontohkan, tapi ini karena membaca Al-Quran aman, boleh. Nah, begitu juga dengan sholat, hati-hati. Nah, kalau misalkan kita ngamal-ngamalkan sholat, kok sholatnya namanya aneh, tanyakan dulu. Jangan asal melakukan. Nanti malah benar-benar bid'ah. Ya, kalau bid'ah itu, ya nanti tempatnya di neraka. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Ada yang sudah sholat? Sholat Rebu Wekasan ada? Ojo, jangan niat sholat Rebu Wekasan. Nanti boleh. Saya sholat sunnah mutlak karena Allah, boleh. Saya sholat sunnah hajat karena Allah, angkat tangannya, ya Allah. Gak harus bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia, ya Allah, jauhkan saya dari cobaan, dari bala dan macam-macam, wes minta apa saja boleh. Intinya sholat dengan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Nabi, yang telah disampaikan oleh ulama kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang juga pernah kalau sudah masuk bulan Ramadan, di Jumat terakhir, tahu, kemudian sholat 4 rakaat, itu nanti bisa mengganti atau mengkodok utang-utang sholat yang pernah ditinggal. Itu hadis palsu, hati-hati. Itu sudah disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Qasim, pakar Aswaja NU Center, ketua Fatwa MUI Jawa Timur. Itu hadisnya palsu. Itu sudah ada dalam kitab I'anatul Thalibin. Itu hadisnya maudhu, dan itu adalah termasuk bid'ah mungkar. Dan kadang-kadang yang menyampaikan ustaz, dan yang paling banyak menyampaikan orang-orang NU. Nah, saya orang NU, tapi saya paling benci yang kayak gitu-gitu, yang palsu-palsu. Karena apa? Kalau misalkan kita nyebar yang palsu-palsu, lah yang diserang itu loh sama kelompok sebelah, orang yang nggak punya salah apa-apa langsung, walah dasar penyembah kuburan. Kadang-kadang saya dibilang gitu di TikTok itu, padahal saya nggak pernah nyembah kuburan. Halah dasar bisa mendatangkan gelang dari atas langit, gelang emas. Sopo sing percaya gelang emas bisa diturunkan dari langit? Dasar pengikutnya orang yang bisa Isra Mi'raj 70 kali. Saya nggak pernah percaya kayak gitu. Itu dituduhkan ke saya. Makanya jangan pernah mudah percaya, apalagi cerita-cerita yang aneh-aneh itu. Sebelum di cross check, wong hadis Nabi saja dicek siapa yang meriwayatkan, dia itu pendusta atau tidak. Itu hadis Nabi, apalagi cuma cerita-cerita, harus dicek terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya orang yang seneng sholawatan, tapi kan saya paling benci kalau sampai joget-jogetan sampai berlebihan. Nah, kalau angkat tangan nggak apa-apa, ini masih standar, masih normal. Main bendera nggak apa-apa, sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air. Wong Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Seandainya nggak ada fatwa ini, loh, orang-orang nggak ada yang turun untuk melawan penjajah, nggak ada. Makanya dengan adanya fatwa hubbul waton minal iman, cinta tanah air, punya apa itu? Trompetnya malaikat Israfil. Oh, Lutfi mau ngeprank saya nggak tertipu, Lut. Pikir saya anak kecil, enggak lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kalau misalkan beramal harus benar-benar sesuai. Ya, sholawatan boleh, ya.
sesekali angkat tangan boleh, nyalakan lampu boleh. Tapi kalau yang viral di TikTok sampai joget-joget, ngumpul laki-laki perempuan, bahkan ada yang gandeng-gandengan seperti ini, ya, ketika di video, wah itu yang bid'ah, itu yang seperti itu, dan itu yang saya paling benci. Nah, kalau di sini khusyuk, ada meriahnya, lempar hadiah, nggak masalah kalau kayak gitu. Ya, habis ini jangan lupa, karena ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia, harus ada yang memimpin Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Siapa dirijennya? Oh, kamu bisa? Ketukannya berapa? 4/4. Coba. Ya Allah. Coba. Nek betul tak suruh, nek salah ganti Lutfi. Kan setara gitu loh ya kemampuan. Ya, nek pada salah bareng ya. Nek pada salah ya, coba. Ketukan 4/4. 1, 2, 3, 4. Indonesia salah. Ini itu ke atas. Oh, salah kamu. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Indonesia tanah. Saya mantan dirijen dulu. Coba. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3, 4. Salah. Jaka, ayo, tak ajari. Ayo cepetan. Tangan diangkat. Ke atas ini 1. Coba. 1. Bukan gini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Loh, terus ulangi. Itu sengaja tak gini biar hafal. Tuh, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Loh, kan lembutan saya kan? Loh, kamu kaku. Coba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Wes, terus sampai saya selesai ceramah. Duduk ya. Habis ini kamu pimpin ya. Kamu bisa, Lut? Belum? Ya belajar, Lut. Ya. Kamu habis ini judul lagunya kita usahakan lagi. Nah, tahu? Nah, jika tidak hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau bisa jangan sampai kita itu ya melakukan hal-hal yang bisa merusak negara kita. Atau apa? Ya pokoknya menjelek-jelekkan negara kita. Termasuk ketika sudah terpilih misalkan presiden, mau dia itu pilihan kita atau tidak, maka kita harus manut. Meskipun pemerintahnya itu ternyata pemerintah dolim, bukan Indonesia. Seandainya ada sebuah negara yang mimpin itu adalah pemerintah yang dolim, tapi kalau misalkan perintah-perintahnya, aturan-aturannya itu kebaikan, wajib kita ikuti. Jelas Pak Herman? Ya. Apalagi bukan pemerintah yang zalim, ya harus kita ikuti. Kalaupun kita ada nasihat kepada pemerintah, boleh, tapi katakan dengan cara yang baik. Kenapa? Nabi Musa dan Nabi Harun itu dakwahnya kepada siapa? Fir'aun. Fir'aun itu sampai mengaku dirinya ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sampai mengatakan seperti itu. Itu pun Allah mengingatkan, hei Musa dan Harun, kamu dakwah, ucapkan dengan ucapan yang baik. Itu kepada orang yang ngaku Tuhan. Lah kalau presiden di sini nggak ada yang mengaku Tuhan, maka harus kita ketika memberikan nasihat nggak boleh mencaci maki, hujat menghujat, tapi harus dengan santun, dengan cara yang baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan. Hadiah sudah siap Abah Joni? Oke. Pertanyaannya adalah, sebutkan secara urut dari yang pertama, Presiden Indonesia. Mbah Joni silakan pilih. Dari yang pertama, 4 saja. Harus urut. Nggak urut gagal. Ini lupa ini loh, belum. Ini. Oke, yang koreksi adalah Pak Herman. Jangan-jangan nggak hafal juga. Hafal ya?
Presiden 4. Semuanya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum. 4 saja. Nanti beda. Waalaikumsalam. Presiden RI yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Jenderal Soeharto, yang ketiga Sudah mulai mikir. yang ketiga Abdurrahman Wahid. Salah. Yang ketiga Habibie, yang keempat Abdurrahman Wahid, yang kelima Megawati Soekarno Putri, yang keenam Susilo Bambang Yudhoyono, yang ketujuh Joko Widodo, yang kedelapan Prabowo Subianto. Oke, betul Pak Arman? Betul, ini timur dikit tidak apa-apa ya. Yang kesembilan Pak Anies. Tidak apa-apa ya. Pak Anies? Oh my God. Kok jadi Pak Anies? Apa yang namanya yang kita doakan siapapun presidennya, yang penting insya Allah kita doakan semoga diberikan presiden yang diridhoi. Amin Allahumma Amin. Buat untuk yang kedua, Kok ono presiden yang ke-9 nih saya? Wong presiden yang ke-8 belum selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan yang kedua. Nanti setelah Mau'izah Hasanah ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kapan enaknya? Soalnya nanti lanjut bersambung dengan Jalal Waton. Setelah Mahlul Qiyam berarti ya. Habis Jalal Waton Jumbera Reka, wes ya, habis itu selesai. Jam 10 kurang harus sudah selesai ya, takutnya hujan. Siapakah yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Pak Herman nggak tahu, bahaya. apa? Loh, Ini baru-baru ya. Baru-baru. ganti yang lain. Oke, ganti. Angkat tangan. Ono sing duwe sing pakai rudolf ya. Tapi ojo bareng mangir. Nek umpama kabeh gak iso siji gampang. Ono bareng nek. Aku kuwatir di krokodil. Wis dikecelno nggih. Mohon bantuannya. Oh, yang jawab banyak. Mic-nya mana, Lut? Nah, pokoknya angkat tangan dulu baru ditunjuk Abah Joni ya. Abah Joni yang nunjuk pokoknya. Nanti yang ngecek Pak Herman gitu aja. Oke, pertanyaan diganti. Jawabannya tadi apa? WR Supratman. Apa singkatan dari WR? Ya. Tidak hanya omongan tapi nek dicek berhuruf. Angkat-angkat di Burini ya. Tadi kan juga tanda-tanda di situ. Monggo Burini. Wakil Rudolf Supratman. Tulisannya W WRUDOLF. Oke, ya. Betul. Ya, betul. Terima kasih ya. Pertanyaan berikutnya Abah Joni. Wakil Supratman itu laki atau perempuan? Laki. Ya. Pertanyaan berikutnya. Berikutnya, hari kemerdekaan adalah tanggal 17 Agustus. Pertanyaannya, tanggal berapakah kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus. Oke, ibu sing pinter mungkin nek kudu ngono ae wis bingung. Menurut catatan sejarah, hari merdeka pada waktu itu